Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fathur Rozikin pada materi fikih kelas 3 bab 2, yaitu pembahasan tentang sholat jamak dan qashar. Pengertian sholat jamak. Jamak secara bahasa artinya adalah mengumpulkan. Secara istilah adalah mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Sholat jamak hukumnya adalah mubah atau boleh. Namun kebolehannya ada sesuatu yang mengikat atau ada persyaratan yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama adalah orang yang melakukan sholat jamak adalah seorang musafir. Musafir sendiri ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, perjalanannya dilaksanakan bukan untuk maksiat, atau perjalanan itu adalah perjalanan mubah yang bermanfaat. Contoh misalkan menagih hutang, mencari nafkah, sambung silaturahmi. Maka perjalanan yang dilakukan untuk maksiat tidaklah diperkenankan melaksanakan jamak. Yang kedua, syarat diperbolehkannya bagi musafir untuk melaksanakan sholat jamak adalah jarak perjalanannya atau jarak antara lokasi awal hingga lokasi yang dituju kurang lebih menurut madhab Syafi'i adalah 16 farsah atau 48 mil Hashimiyah. Jika dikonversi atau dijadikan kilometer, kurang lebih sekitar 138,24 km. Itu menurut pendapat yang Ustadz terima atau Ustadz yang bisa bertanggungjawabkan. Namun yang ada di buku kalian adalah jarak yang boleh tempuh adalah 81 km. Jadi sesibuk apapun, seberat apapun, sejauh apapun perjalanan yang kalian tempuh, jangan pernah meninggalkan sholat. Karena sholat fardu hukumnya wajib. Dan yang pertama kali nanti dihisab ketika kita meninggal dunia, yaitu sholat. Jaga baik-baik sholat kalian. Berikutnya, syarat yang kedua, atau orang yang boleh melaksanakan jamak, salah satunya orang dalam keadaan hujan lebat. Cuman rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah kepada kita jangan dipermudah. Kenapa? Perbedaan hujan di Arab Saudi dengan di sini, atau perbedaan hujan di sana dengan di sini berbeda. Di sana ketika saat hujan tiba itu bisa sampai banjir segini. Maka dibolehkan untuk menjamak sholat, karena orang yang melaksanakannya itu biasanya memang istiqomah untuk jamaah ke masjid, dan itu tidak memungkinkan untuk dia melaksanakannya, maka diperbolehkan untuk menjamak. Bagi kita yang berada di iklim tropis yang sering sekali hujan, maka tidak diperkenankan jika hanya hujan yang sifatnya secara syarak nggak dibolehkan untuk melaksanakan jamak dan qashar. Berikutnya, orang yang diperbolehkan menjamak sholat yaitu karena sakit. Tapi sakitnya juga bukan karena sakit panu dikit akhirnya sholat jamak. Tidak, ada ketentuan yang harus dipenuhi. Syarat satunya adalah sholat atau orang diperbolehkan untuk menjamak sholat ketika dia diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dengan duduk. Allah memberikan kita keringanan dalam beberapa kondisi tertentu. Namun bagi kita, jangan mencari-cari hal-hal yang lebih mudah dalam beribadah atau ta'abbud kepada Allah, karena takutnya nanti kita cenderung menjadi orang yang malas dan tidak bersemangat atau mencari pembenaran dalam meninggalkan perkara yang fardu. Jangan karena hujan sedikit udah jamak saja, jangan. Lebih baik dilaksanakan sholat dengan sempurna. Sekali lagi, jaga ibadah kalian, jaga sholat kalian, karena itu adalah yang menjadi bekal pertama untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sudah diketahui bahwa pengertian jamak adalah mengumpulkan dua sholat fardu, maka ada pertanyaan, sholat apa sajakah yang boleh dikumpulkan atau digandeng dalam pelaksanaannya? Yang pertama adalah sholat duhur dan asar dan sholat maghrib bersama isya. Keduanya ini atau keempat-empatnya ini sudah menjadi pasangan, duhur dengan asar, maghrib dan isya. Tidak boleh dipisah lagi, misalkan asar dengan maghrib, tidak boleh. Maka yang boleh dijamak adalah zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Untuk subuh tidak ada jamak. Saya ulangi lagi bahwa yang boleh dijamak adalah sholat zuhur bersama asar dan maghrib bersama isya. Dalam pelaksanaan sholat jamak ada dua kemungkinan yang akan kita penuhi. Yang pertama jamak takdim, yang kedua adalah jamak takhir. Misalkan kita berangkat dari Malang mau ke Jakarta, di tengah perjalanan ada suara azan zuhur, tapi kita tidak bisa berhenti. Berikutnya akhirnya kita berniat untuk sholat atau mengakhirkan sholat atau menjamak sholat. Akhirnya nanti di waktu asar kita baru bisa berhenti di terminal atau di stasiun. Untuk itu kita sholatnya kita menggunakan sholat jamak takhir karena mengakhirkan sholat zuhur di waktu asar. Begitupun sebaliknya, ketika kita tidak bisa melaksanakan sholat asar tapi bisa melaksanakannya sholat zuhur di waktu zuhur, maka dinamakan sholat jamak takdim. Oke, saya ulangi, ada dua pelaksanaan dalam sholat jamak. Yang pertama dinamakan sholat jamak takdim, yang kedua adalah jamak takhir. Syarat untuk melaksanakan jamak takdim ada 3. Yang pertama adalah melaksanakan niat jamak di waktu sholat yang pertama. Dalam artian ketika sholat belum habis, dia harus sudah berniat untuk menjamak takdim. Niat jamaknya dilaksanakan pada saat sholat yang pertama. Tidak harus di takbiratul ihram, sebelum salam harus niat. Harus ada niatan untuk menjamak takdim. Yang kedua, sholat yang dilaksanakan harus mualah atau sambung menyambung, tidak terjeda oleh apapun. Misal, habis sholat zuhur, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung berdiri lagi sholat asar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Jika terjeda, maka jamaknya tidak berlaku. Misal, habis sholat zuhur, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Kepentut. Kok ada hajat? Maka dia tidak boleh menjamak lagi. Harus adaan, nanti asar, nanti sholat asar diulang. Syarat yang ketiga, harus tertib. Tertib dalam artian apa? Yang sholat yang pertama itu yang didahulukan, baru sholat yang kedua. Tidak boleh dibalik. Misalkan sholat jamak takdim zuhur sama asar, maka dilakukan zuhur dulu, baru sholat asar. Untuk jamak takhir hanya ada satu syarat, yaitu ketika masuk waktu sholat awal atau sholat zuhur misalkan, dia berniat untuk menjamak sholat zuhurnya di waktu asar. Begitupun juga untuk maghrib, begitupun juga untuk maghrib dan isya, dia ada niatan di waktu maghrib untuk menjamak takhir sholat isya. Maka otomatis nanti ketika waktu sholat isya atau sholat asar, dia langsung melaksanakan dua sholat, yaitu sholat zuhur dan asar atau sholat maghrib dan isya. Untuk itu, sebelum kita akhiri pertemuan ini, akan saya berikan beberapa pertanyaan. Silahkan ditulis di buku, nanti bisa dikirim ke Ustaz. Dan saya akhiri materi hari ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wabirruta wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.